Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kali ini saya akan mereview kitab yang berjudul Tariq Tashri' al-Islami yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hadarimbi, yang mana kitab ini menjelaskan tentang periodisasi pentasian Islam atau fase-fase pentasian Islam, yang mana dalam kitab ini fase pentasian Islam dibagi ada 6 fase. Yang pertama adalah fase di mana Rasulullah SAW masih hidup. Di masa Rasulullah SAW, Islam itu disebarkan dan hanya dimonopoli oleh Rasulullah SAW, dan sumber Islam pada saat itu hanya 2, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Hadis yang berbentuk perbuatan-perbuatan Rasulullah atau qaul Rasulullah SAW atau takrir Rasulullah SAW, yang sebagaimana sebagai penjelas dari nas yang masih mujmal, atau sebagai pembatas dari nas yang masih mutlak, atau sebagai mukhassis dari nas yang masih hadis di masa Rasulullah. Pada saat itu, pada masa Rasulullah masih hidup, tidak ada perbedaan dalam Islam, karena ketika ada masalah sosial atau masalah agama, langsung diajukan kepada Rasulullah SAW. Pada fase kedua, yaitu dimulai dari dimulai pada 11 Hijriah sampai 40 Hijriah, di masa kedua, yaitu masa Kibarus Sahabat, di masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di masa itu mulai muncul perbedaan-perbedaan, yaitu di masa Abu Bakar muncul misalnya tentang gerakan murtadin, yaitu gerakan pemurtadan orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam, seperti orang yang tidak mau membayar zakat, dan itu diselesaikan oleh Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar, di masa Sayyidina Umar nyaris tidak ada perbedaan. Baru di masa akhir Sayyidina Utsman itu muncul perbedaan pandangan politik, sampai di masa Sayyidina Ali. Sehingga perbedaan pandangan politik itu juga mempengaruhi pada perbedaan kecenderungan pemahaman dalam Islam. Ketika ada perbedaan pada masa Kibarus Sahabat itu, mereka langsung melihat Al-Quran, dan ketika tidak ditemukan dalam Al-Quran, mereka mengumpulkan para sahabat, mungkin bertanya pada sahabat musyawarah, mungkin Rasulullah pernah memutuskan masalah-masalah yang seperti itu. Akan tetapi Kibarus Sahabat pada saat itu sangat membatasi hadis. Mereka sangat memperketat untuk menerima hadis. Ketika ada orang yang mengajukan hadis, harus disaksikan 2 orang bahwa apa yang dikatakan itu benar-benar hadis. Sumber hukum pada saat itu yaitu Al-Quran dan hadis. Ketika tidak ada di hadis dan Al-Quran, mereka menggunakan nalar akalnya dan menggunakan ijma sahabat. Terus pada periode ketiga, yaitu pada 41 Hijriah sampai pertengahan abad kedua, yaitu masa Sigurus Sahabat, dimulai dari Muawiyah sampai pertengahan abad kedua. Di masa Daur Salis ini, di periode ketiga ini,
mulai muncul banyak perbedaan, karena pada desa itu juga muncul perbedaan-perbedaan politik yang sudah seperti kita dan juga disebutkan dalam kitab ini. Ada 3 kelompok minimalnya pada saat itu, yaitu kelompok Jumhurul Muslimin, yaitu yang mengikuti Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ada yang tidak mau pada Muawiyah bin Abi Sufyan dan Sayyidina Ali yang disebut dengan Khawarij. Juga ada yang fanatik terhadap Sayyidina Ali dan Ahlul Bait, yaitu yang dikenal dengan Syiah. Yang mana firqah-firqah itu juga menyebabkan perbedaan atau kecenderungan pemahaman masing-masing dari mereka. Pada saat itu, pada periode ketiga ini, mereka juga untuk menganalisa masalah, itu mereka menggunakan Al-Quran sebagai sumber pertama dan juga hadis, dan juga pendapat sendiri ketika tidak ditemukan di hadis. Namun mereka tidak seperti periode berikutnya. Untuk masalah hadis mereka cenderung lebih tidak terkontrol, karena pada saat itu disebabkan oleh mereka yang sudah menyebar ke seluruh dunia, karena Islam pada saat itu sudah mencapai menyebar ke berbagai dunia, sehingga mereka menemukan konteks yang berbeda dari satu negara ke negara yang lain, sehingga mereka untuk memutuskan suatu masalah, mereka ketika tidak menemukan dalam hadis atau Al-Quran, mereka menggunakan nalar akal sendiri, dan perbedaan juga karena mereka berbeda dalam memahami Al-Quran dan hadis, dan juga berbeda dalam pembendaharaan hadis, karena akses untuk mendapatkan hadis mereka tidak sama. Yang selanjutnya yaitu Daurur Rabi, yaitu fase keempat, di mana fase keempat ini dimulai dari awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat, di mana pada abad itu, pada fase keempat itu Islam menemukan kejayaannya, yaitu di masa tabi'in, kibarut tabi'in, dan para imam mujtahid, di mana pada abad keempat itu muncul berhasil para ulama itu mengkodifikasi hadis, juga muncul tambahan-tambahan hifadzul Quran, dan juga pada saat itu muncul ulama-ulama yang mengistimbat hukum langsung dari Al-Quran dan hadis, dan mereka mempunyai metode masing-masing yang untuk mengistimbat hukum dan hadis. Namun perbedaan pada saat itu juga terjadi. Ada yang mereka yang lebih cenderung rasional, yaitu umumnya ulama-ulama yang hidup di Irak, dan juga ada yang cenderung tradisional, yaitu umumnya ulama-ulama yang hidup di Madinah. Yang di Irak diwakili oleh ulama rasionalitas, yaitu Abu Hanifah, di Madinah di Imam Malik. Pada fase itu juga muncul istilah-istilah fikih, istilah wajib, istilah fardu, istilah sunnah, mustahab, dan mandub. Muncul pada saat itu, yang mana antara ulama yang satu madhab dengan madhab yang lain itu berbeda. Ada yang mengatakan fardu dan wajib itu sama, ada yang mengatakan tidak sama. Ada yang mengatakan mandub, sunnah, dan mustahab itu sama, dan mengatakan tidak sama. Itu perbedaan mereka dalam masalah istilah-istilah fikih. Juga mereka juga berbeda dalam masalah sumber hukum Islam. Mereka tetap memprioritaskan Al-Quran, Sunnah,
akan tetapi mereka berbeda dalam masalah qiyas, istishad dan sumber-sumber hukum yang lain, sehingga hal itu juga menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam produk hukum. Untuk periode berikutnya adalah ad-daurul khamis, yaitu periode kelima, di mana ulama-ulama pada saat itu mengkaji produk-produk hukum yang dihasilkan dari ulama-ulama periode sebelumnya. Mereka hanya mendiskusikan produk hukum yang dihasilkan dari ulama-ulama sebelumnya. Mereka saling memperkuat, mereka saling memperdebatkan, mereka saling mendiskusikan mana yang lebih kuat, dan mereka membangun rasionalitas produk hukum ulama-ulama yang mereka ikuti masing-masing. Sehingga pada fase itu dikenal dengan periode taklid, akan tapi masih taklid tidak taklid sepenuhnya. Mereka masih menggali apa yang dipendapatkan oleh ulama sebelumnya, itu dicari dalil-dalilnya dan ditahrij dan juga ditarjih. Untuk periode berikutnya adalah periode yang keenam, yaitu di masa runtuhnya Daulah Abbasiyah ke tangan Mumun, yaitu ulama pada saat itu dikenal dengan at-taqlidul mahdud, yaitu ulama mentaklid murni dari pendapat-pendapat ulama sebelumnya, yaitu mereka hanya mengamalkan apa yang sudah dihasilkan dari pendapat-pendapat ulama sebelumnya tanpa mengadakan takhrij atau tarjih terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh ulama-ulama sebelumnya. Menurut penulis di sini karena kita silah bina ulama il-amsar, karena mereka hanya berguru pada ulama-ulama lokal di masing-masing mereka, tidak seperti ulama-ulama sebelumnya yang rihlah ke penjuru dunia, ke berbagai negara, bahkan hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Mereka ulama-ulama sebelumnya itu berani untuk mendatangi negara yang lain. Terus juga yang kita istilah baina kutubil aimah, yaitu mereka sulit untuk mengakses kitab-kitab ulama yang sudah dibukukan oleh ulama-ulama sebelumnya. Sekian, ini sangat cocok untuk menambah wawasan tentang bagaimana proses pentasihan Islam. Di sini memuat kalau dibaca, insyaallah wawasan kita bertambah. Wallahu ta'ala alam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.